Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Regina Nurani, perwakilan dari kelompok 8. Baik, saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu tentang keseimbangan perusahaan, pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau biasa disebut homogen. Oleh karena hal itu, mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Masing-masing pembeli dan penjual menerima tingkat harga yang terbentuk di pasar sebagai suatu data atau fakta yang tidak dapat diubah. Bagi pembeli, barang atau jasa yang ia beli merupakan bagian kecil dari keseluruhan jumlah pembelian masyarakat. Demikian juga bagi penjual. Bila penjual menurunkan harga, maka ia akan rugi sendiri. Sedangkan bila menaikkan harga, pembeli akan lari ke penjual lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama adalah jumlah penjual dan pembeli harus sama banyak. Dengan kondisi seperti ini, tentu penjual tidak bisa seenaknya memainkan harga, sebab pembeli pasti mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Ciri pasar persaingan sempurna berikutnya adalah penjual dan pembeli harus saling mengetahui informasi terkait harga yang benar beredar di pasar tersebut. Ketiga, jenis barang yang dijual bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang yang mencolok, maka di dalam struktur pasar tersebut, produk yang dijual harus setipe atau homogen. Keempat, penjual bebas membuka dan menutup usahanya. Kelima, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena demikian, banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Keenam, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Ketujuh, tidak ada regulasi dari pemerintah. Tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar, seperti tarif, subsidi, pembatasan produksi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna non-monopoli, atau biasa disebut pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini merupakan lawan dari pasar monopoli, sehingga jumlah penjual tidak hanya ada satu saja, melainkan banyak sekali jumlahnya. Kedua, pasar persaingan sempurna non-oligopoli. Jenis pasar ini tidak ada dua atau lebih produsen atau penjual yang mendominasi penjualan atas suatu barang atau jasa tertentu di pasar. Ketiga, pasar persaingan sempurna non-monopoli dan oligopoli. Pasar persaingan ini meniadakan kekuasaan sejumlah besar pembeli kepada beberapa penjual atau produsen, sehingga tidak ada penentuan harga dari pihak pembeli. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari pasar persaingan sempurna ini. Yang pertama yaitu peluang eksploitasi konsumen terbilang lumayan rendah dalam persaingan sempurna. Hal tersebut terjadi karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Kedua, pasar persaingan sempurna dianggap lebih berorientasi pada konsumen. Ketiga, pada sistem struktur pasar ini sangat sedikit dan nyaris tidak ada biaya iklan karena memiliki produk homogen. Keempat, pasar persaingan sempurna tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk kepentingan iklan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan yang ada di dalam pasar persaingan sempurna.
Yang pertama, dalam bentuk pasar persaingan sempurna, penjual tidak bisa mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan suatu penjualan. Ketiga, jumlah kompetitor kemungkinan jauh lebih banyak. Baik, itulah beberapa penjelasan dari saya tentang pasar persaingan sempurna. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.